Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'atihi bifadlihi wa khafadu ahlal maksiyati wal ghaflati bi'adlihi. Wassalatu wassalamu ala man nasabahullahu lirrisalati ammah wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'uhu haraban wa salaman ma'amtilai qulubihim bil mahabbati tammah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bertemu bersama yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, yaitu untuk tanya jawab seputar fasun fil jiddi wal muadobati wal himmati, yaitu fasal kelima dari kitab Ta'limul Muta'alim. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tanya jawab kami di sini yaitu dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi literatur bahasa Arab dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Baik, sebelum kita memulai sesi tanya jawab, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya lebih berkah. Thayyib qabla bidayati kulli syai hayya bina nusahih niyatana nawaina fit ta'allumina kama qulna wa nabiyuna wa ulamauna nawaina fit ta'allumina lizzalatil jahli an anfusina wa an ghairina wa li'ala'i kalimatillah wa li'izzatil islam wa li baqa'il islam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Allahumma izzana bil islam, Allahumma izzana bil ilmi wal amal, yassir umurana fi nailil ulum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, perkenalkan saya Hilda Hoirunisa bersama partner saya yaitu Sofi Baitila Sidkiyah. Akan langsung saja melaksanakan sesi tanya jawab ya seputar faslun fil jiddi wal muadobati wal himmati, yaitu pasal kelima dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Langsung saja saya akan menanyakan kepada saudari Sofi. Pertanyaan pertama yaitu lantunkan syair yang menyebutkan bahwa pencari ilmu itu hendaknya tidak banyak tidur di waktu malam. Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa syairnya yaitu man asharu nafsahu bilaili faqad faroha qalbuhu bin nahari. Yang artinya bahwa pencari ilmu itu hendaknya tidak banyak tidur di waktu malam hari. Jadi bagi setiap pencari ilmu itu hendaknya di saat ketika malam hari kita bangun untuk melaksanakan qiyamul lail ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang dimana di malam hari itu kan sepi sunyi, jadi pikiran kita juga pasti akan terbuka, kayak ide-ide baru pun akan muncul gitu loh. Jadi bagi seluruh pencari ilmu hendaknya di malam hari itu untuk bangun, jangan sampai kita tidur dan melewatkan waktu malam itu. Gitu Hilda. Nah lanjut nih ya, kalau pertanyaan dari Sophie nih yang pertama. Jelaskan syair yang dialunkan oleh Ustadz Saiduddin kepada Imam Syafi'i. Ya baik, syair itu berbunyi al-jiddu yudni kulla amrin syai'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin wa ahaqqu khalqillahi bilhammi mru'un dhu himmatin yubla bi'aishin daikin wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu aishil ahmaki lakinna man ruziqal hija hurimal ghina bidani yaftariqani ayat tafarruqi. Jadi kesimpulannya bahwa dalam kenyataannya tidak sedikit orang alim yang hidupnya pas-pasan, sementara orang yang tidak alim itu berlimpah hartanya. Bahkan tidak sedikit sarjana ekonomi yang hidupnya itu tidak mapan, sementara orang yang tidak tamat sekolahnya dia menjadi sukses. Karena itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Realitasnya menunjukkan bahwa pada hakikatnya ilmu itu tidak ada kaitannya dengan rezeki seseorang. Ilmu adalah nilai lebih bagi seseorang. Ilmu dan
amal adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rezeki itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebenaran teologi ini dibuktikan dengan kasus binatang, di mana kan tidak ada satupun binatang yang berilmu, tetapi juga tidak satupun binatang yang kekurangan rezeki. Nah, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua dari saya kepada saudari Sofi. Kapan waktu yang baik bagi seorang pelajar untuk mengulangi pelajarannya? Baik, nih. Bagi seorang pelajar itu khususnya harusnya memiliki waktu di mana kita untuk mengulang dan mengingat pelajaran kembali. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa waktu yang tepat untuk kita mengulang dan mengingat pelajaran itu kembali yaitu waktu ketika antara waktu maghrib, isya, dan subuh. Yang dimana waktu ini merupakan waktu yang penuh dengan berkah. Maka jangan sampai kita mengabaikan waktu tersebut karena sudah karena emang sudah diberi berkah kali ya di waktu tersebut, makanya kita agar melaksanakan mengulang kembali pelajaran tersebut ya di waktu yang sudah ditentukan. Karena mengapa demikian? Karena itu dapat membuat kita menjadi ingat terus gitu tentang pelajaran apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Jadi gak gampang mudah lupa juga untuk pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya. Gitu, Hil. Nah, lanjut untuk pertanyaan kedua dari Sophie ya, Hilda. Mengapa orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah? Baik, ibadah itu adalah sebuah kemuliaan, tapi jauh lebih mulia ilmu dan orang-orang yang memilikinya. Jadi lebih utama orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Nah, dalam sebuah hadis Rasul mengemukakan bahwa mengumpamakan kemuliaan dirinya dengan orang yang paling rendah di antara para sahabatnya. Tidak cuma itu saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya seorang yang berilmu, yakni orang alim yang memelihara adab ilmu, lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh yang tidak memperhatikan adabnya dalam beribadah. Nah, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa penyebab kemalasan? Baik, salah satu penyebab kemalasan datang kepada diri kita yaitu pertama kebanyakan makan. Kenapa kebanyakan makan? Karena ketika kita kebanyakan makan itu kita dapat malah terjadi kepada diri kita tuh ngantuk gitu. Karena emang pada dasarnya kebanyakan makan itu membuat diri kita itu menjadi ngantuk. Jadi untuk kita seorang pelajar pencari ilmu, jangan sampai kita terlalu mementingkan urusan makan. Makan emang penting, cuma nggak baik buat diri kita kalau misalkan kebanyakan. Seperti halnya makan secukupnya aja. Karena yang berlebih-lebihan itu Allah tidak suka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebih-lebihan. Nah, yang kedua yaitu kebanyakan tidur atau kelamaan tidur. Yang dimana ini sambungannya dari kebanyakan makan ya. Jadi kebanyakan tidur juga nggak bagus. Kalau kita kebanyakan tidur, itu malah membuat diri kita melewatkan apa yang harus kita lakukan itu malah nggak kita lakukan gitu. Jadi membuang waktu, menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan waktu gitu, teman-teman. Jadi jangan sampai kita kebanyakan tidur, jadi membuat kita ngantuk, jadi kita nggak ngapa-ngapain, jadi malah seharian tidur, cuma tidur makan itu kan nggak baik. Jadi sebaiknya kita itu membagi rata lah ya, makan secukupnya, tidur di waktu yang tepat, dan
melakukan aktivitas dengan lancar gitu, Hilda. Lanjut nih pertanyaan ketiga dari Sophie. Mengapa orang yang berilmu itu lebih mudah masuk surga? Ya, baik. Ilmu dapat memudahkan kita masuk surga karena setiap kita melakukan ibadah kan diperlukan yang namanya ilmu. Contohnya saja, untuk berwudu kita memerlukan ilmu atau tata cara, bagaimana tata cara berwudu dengan baik, sehingga ilmu itu adalah bagian dari ibadah, dan otomatis kita bisa masuk surga dengan mudah karena dapat melakukan ibadah dengan benar. Nah, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada hadis Rasul yang menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena pendosa. Nah, siapa saja orang tersebut? Baik, dalam pasal ini telah dijelaskan bahwa ada 3 orang yang dibenci oleh Allah bukan karena ia berdosa, melainkan karena ia murka kan. Siapa saja orang tersebut? Yaitu yang pertama orang yang lahap makan, yaitu orang yang banyak makan. Yang kedua orang yang kikir, yang ketiga orang yang sombong. Nah, maka dari itu hendaklah diri kita untuk menjaga sikap kita, menjaga sifat kita agar terhindar dari 3 sifat tersebut. Jangan sampai kita termasuk orang yang lahap makan gitu, orang yang selalu mementingkan makan, makan, makan terus. Makan emang baik, cuma kalau berlebihan itu nggak baik. Nah, terus yang kedua jangan sampai kita kikir kan, itu nggak boleh. Dan juga yang terakhir kita nggak boleh sombong, sombong atas apa yang telah nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita, terus kita malah menyalahgunakan ya, malah kita sombong, itu sama aja orang yang tidak Allah sukai. Jadi jaga sikap, jaga sifat, be yourself sih. Lanjut ke pertanyaan keempat dari Sophie, yaitu menurut Hilda nih, apa alasan kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Kenapa tuh Hilda? Ya, karena dengan ilmu kita bisa tahu segala hal yang awalnya kita tidak ketahui ya. Ilmu juga bisa mengangkat reputasi seseorang, bisa mengangkat derajat seseorang, dan akan tetap harum namanya setelah orang yang berilmu itu meninggal. Sebagaimana disebutkan ya dalam kitab taklim tersebut. Nah, kalau dibandingkan dengan harta, ilmu itu abadi. Sedangkan kan kalau harta itu fana, karena dalam waktu singkat harta akan binasa. Tuh. Sedangkan kan ilmu akan tetap abadi. Jadi takkan sirna. Lanjut ke pertanyaan kelima dari saya. Tolong bacakan hadis yang berkaitan dengan rifkun di dalam pasal 5 ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna hadan dini matinu fa'augilu fihi birifkin wala tubigin ala nafsika ibadatullahi ta'ala fa inna mumbitu la ardo faqoto'a wala zohra alqo. Artinya, sadarlah bahwa Islam ini agama yang kokoh, maka perlakukanlah dirimu dengan santun dan jangan kamu perbuat ibadah kepada Allah untuk menyengsarakan dirimu, karena orang yang mudbit atau loyo itu tidak sanggup lagi menerjangkan bumi dan tiada pula kendaraannya. Jadi buat kita gimana ya, harus sadar gitu akan sikap kita gitu kan, sikap santun kita. Terus juga jangan sampai kita melaksanakan ibadah karena terpaksa, ataupun justru kalau kita ibadah karena terpaksa itu malah menyengsarakan diri sendiri. Jadi lakukanlah semua kegiatan itu dengan niat ibadah dan beribadah hanya untuk kepada Allah, dan jangan sampai kita merasa terpaksa gitu ya. Lanjut nih pertanyaan dari Sophie nomor 5. Apa yang dimaksud dengan kalimat barang siapa yang tidak tidur di malam hari maka hatinya akan bahagia di siang hari? Itu gimana maksudnya tuh Hil? Tadi barang siapa yang tidak tidur di malam hari
maka hatinya akan bahagia di siang hari. Nah, jadi ketika kita menggunakan kesempatan di malam hari yaitu untuk melakukan hal-hal positif seperti sholat, kemudian berdoa agar dimudahkan ya dalam segala urusan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mempermudahkannya. Dan maka insya Allah juga dia nanti di pagi harinya atau di siang harinya juga akan merasa lebih tenang dan bahagia. Oke, seperti itu jawaban dari saya. Lanjut ke pertanyaan ke ke berapa? Keenam ya. Bagaimana orang yang bercita-cita tinggi tapi tidak memiliki kesungguhan atau berkesungguhan tapi tidak bercita-cita tinggi? Nah, baik nih. Dalam kitab Talim Talim ini sudah dijelaskan kan bahwa dijelaskan dalam riwayat Abu Thayyib yang berkata, seberapa kadar ahli cita, si cita akan didapati, dan seberapa kadar orang yang mulia, si kemuliaan akan ditemui. Jadi, bila cita-citanya tinggi tetapi tidak ada kesungguhan atau berusaha, ataupun sungguh-sungguh tetapi tidak memiliki cita-cita yang tinggi, maka hanya sedikit pula ilmu yang akan didapati. Jadi, jangan sampai kita memiliki keinginan yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi usaha kita aja nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Usaha kita kecil, tapi keinginan kita besar, sama saja dengan halnya itu malah kita akan mendapatkan hasil yang kecil gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi buat kita seorang pelajar, misalkan kita emang memiliki keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, hendaklah kita berusaha kerja keras gitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Lanjut nih dari Sophie, pertanyaan nomor 6 ya. Apa saja faktor yang membuat diri kita itu menjadi malas? Ya, di dalam kitab Ta'lim ini disebutkan bahwa sikap malas itu bisa timbul dari akibat terlalu banyak lendir dahak ya, dan cairan-cairan lain dalam tubuh. Nah, disebutkan juga bahwa keseringan lupa juga itu akibat dari kebanyakan dahak. Dan kebanyakan dahak itu disebabkan oleh kebanyakan minum air, dan kebanyakan minum air juga itu disebabkan karena terlalu banyak makan. Jadi kita jangan terlalu banyak makan, karena kalau misalnya kita terlalu banyak makan, kan tadi udah dijelaskan sama Sofi juga, kita akan ngantuk dan ujung-ujungnya kita akan malas. Maka makanlah dengan secukupnya. Makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu istilahnya ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebuah hadis dalam pasal 5 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap hal-hal yang hina. Lantas apa yang Allah senangi? Baik, dalam pasal ini kan telah dijelaskan bahwa innallaha yuhibbu ma'aliya umuri wa yakrahu safsafaha. Nah, dijelaskan bahwa sungguh Allah menyukai berbagai perkara yang luhur dan membenci hal-hal yang hina. Nah, jadi untuk kita jangan sampai kita memiliki sifat yang menjadikan kita itu mendekati kata hina. Karena kata hina itu tidak disukai oleh Allah. Jadi berbuatlah baik kepada semuanya, sesama, hindarilah sifat-sifat yang menjurus kepada sifat hina. Gitu Hilda. Lanjut pertanyaan dari Sophie ya. Pertanyaan nomor 7. Ada dikatakan Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf, yaitu, hati dan akalmu tertutup, tapi engkau bisa keluar dari belenggu itu dengan cara terus-terusan belajar. Nah, apa maksud dari kalimat tersebut? Ya, karena
dengan belajar kita akan menjadi orang yang berilmu. Sedangkan orang yang berilmu itu pasti akan tahu kan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Dan karena ia tahu apa yang seharusnya ia lakukan, karena ilmunya itu tadi, maka hati dan pikirannya itu akan terbuka ke arah hal-hal yang positif karena dia kan udah tahu ya mana yang seharusnya dia lakukan. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Tolong bacakan serta jelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muslimin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam ayat tersebut menerangi bahwa janji Allah yang mulia itu kepada orang-orang mukmin, Allah akan menerangi jalan yang benar kepada orang-orang yang telah mengorbankan dirinya, jiwanya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah juga akan menanggung siksaan dan rintangan dari itu semua gitu. Jadi buat kita yang lagi mencari jalan keridhaan Allah, jangan sampai kita memikirkan ketakutan ataupun takut habis harta gitu, itu nggak usah, karena dalam semua ini Allah telah menyiapkan balasan yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Lanjut pertanyaan dari Sophie, pertanyaan nomor 8 ya. Bagaimana nih cara agar kita dapat mengurangi porsi makan sehingga kita tidak kekenyangan ketika sedang menuntut ilmu? Ya baik, dalam kitab taklim ini ya disebutkan bahwa cara mengurangi makan yaitu dengan cara menghayati berbagai manfaat yang timbul dari meminimalisir makan. Antara lain seperti kesehatan, terhindar dari yang haram, atau care terhadap nasib orang ya. Kemudian cara lain untuk meminimasi makan yang disebutkan dalam kitab taklim ini yaitu dengan cara menyantap makanan yang berlemak, mendahulukan yang halus lagi disukai, dan jangan makan bersama orang yang sedang kelaparan. Nah, kecuali hal itu dilakukan dengan tujuan baik, semisal agar kuat berpuasa, sholat, atau tugas-tugas berat lainnya, maka itu diperbolehkan. Lanjut, pertanyaan ke-9 untuk saudari Sophie. Tolong jelaskan i'rab dari lafaz qala Abu Hanifata rahimahullahu li Abi Yusufa. Baik, qala di sini dia sebagai fi'il mabni fathah, Abu Hanifahnya dia di sini sebagai fa'il dari qala, dia juga dibaca rofa secara lafaz dan dia juga termasuk idhofah. Nah, abunya dia mudhof, dia dibaca rofa secara lafaz, ciri rofanya yaitu wawu. Terus Hanifatanya dia mudhof ilaih, dibaca jar secara lafaz, ciri jarnya dia fathah karena dia isim ghairu munsharif. Li Abi Yusufa, dia jar majrur, Abi Yusufanya, abinya mudhof, dia dibaca jar secara lafaz, ciri jarnya yaitu ya. Yusufanya dia mudhof ilaih, dibaca jar secara lafaz, ciri jarnya dia fathah karena dia isim ghairu munsharif. Nah, lanjut untuk Hilda, tolong jelaskan i'rab dari al-kasalu min qillati ta'allumi. Ya baik, i'rab dari lafaz al-kasalu min qillati ta'amuli. Al-kasalu itu sebagai mubtada, dibaca rofa secara lafaz, ciri rofanya dhamma karena isim mufrad.
Kemudian min qillati ta'amuli itu sebagai khobar syibhu jumlah ya dari lafadz al-kasal tadi. Al-kasulnya mubtada, min qillati ta'amulinya itu sebagai khobar syibhu jumlah karena berupa jar majrur. Qillati ta'amulinya itu mudhof ilaih, qillatinya mudhof, at-ta'amulinya itu sebagai mudhof ilaih, dibaca jar secara lafadz, ciri jarnya kasroh. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari saya kepada saudari Sofi. Jelaskan i'rab dari lafadz fa innal ilma yabqa. Baik, inna di sini dia sebagai yang bernama tansilul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, untuk al-ilmanya itu dia isim inna dibaca nasab, ciri nasabnya dia fathah, ya pokoknya itu dia khobar inna yang berupa jumlah fi'liyah. Nah, lanjut untuk pertanyaan dari Sofi untuk Hilda, yaitu jelaskan i'rab dari innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri. Ya baik, i'rab dari lafadz innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri. Itu ada inna, yang mana inna itu beramal tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, lafadz Allahnya itu sebagai isim innanya yang dibaca nasab. Kemudian lafadz yuhibbu itu sebagai khobar inna yang berupa jumlah fi'liyah. Yuhibbunya fi'il, fa'ilnya yaitu domir yang kembali ke lafadz Allah. Nah, lafadz ma'aliyal umuri ini sebagai maf'ul dari fi'il fa'il tadi, yuhibbu. Ma'alinya itu mudhof, al-umurinya sebagai mudhof ilaih. Ma'aliyah itu dibaca nasab karena sebagai maf'ul ya. Nah, al-umurinya dibaca jar karena sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih wajib dibaca jar, ciri jarnya kasroh. Mungkin itu jawaban dari saya. Alhamdulillah ya, sesi tanya jawab tentang fasl fil jiddi wal mu'adobati wal himmati, yaitu fasa kelima dari kitab Ta'lim wal Muta'alim ini telah selesai. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Dan mungkin nanti teman-teman yang menonton video ini, ya mohon maaf apabila dari kami terdapat banyak kesalahan ya, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Dan jangan lupa juga kepada teman-teman yang menonton video ini di like, comment, dan subscribe ya. Mungkin cukup sekian dari saya Hilda dan partner saya itu Sofi Baitillah. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel berikutnya, teman-teman. Dah.